adik-adik. Wah nggak terasa ya, sekarang kita udah ada di bulan kedua, bulan Februari di tahun 2022. Wah, tunggu bentar ya adik-adik. Cinta, adik-adik di rumah udah siap beribadah kepada Tuhan. Kamu kenapa masih lemas, nggak semangat gitu? Lause, sekarang udah tahun 2022, kita masih ibadah online. Bosen nih aku. Oh, jadi kamu nggak semangat beribadah karena bosan? Ya, Cinta dan adik-adik yang di rumah yang mungkin juga pernah atau bahkan ya sekarang adik-adik juga lagi merasakan hal yang sama kayak Cinta. Mau lo kasih tahu nggak satu cara yang bisa membuat kita bersuka cita dan semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan? Mau ya? Oke, caranya itu adalah, coba sekarang kita ingat apa aja yang sudah Tuhan berikan bagi kita sampai sekarang. Coba Cinta ingat-ingat, apa aja? Cinta masih bisa sekolah. Bagus, apalagi? Tadi juga habis makan. Wih, terus? Mama papa Cinta juga masih bekerja. Oh, terus? Oh ya Lause, Cinta juga habis vaksin loh. Wah, nah Cinta lihat ya, banyak bukan yang Tuhan perbuat, yang Tuhan berikan bagi Cinta. Bahkan ya Cinta dan adik-adik yang di rumah, yang lebih luar biasa lagi nih, Tuhan memberikan dirinya sebagai penebus untuk dosa-dosa yang lo seperbuat, yang Cinta dan adik-adik bahkan semua orang perbuat. Itu bukti cinta Tuhan kepada kita. Dan kita sudah mengalami cinta Tuhan. Harusnya kita bisa datang kepada Tuhan untuk membawa syukur kita buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Wah, Tuhan itu baik banget ya Lause. Sekarang Cinta mau siap-siap untuk beribadah dan bersyukur untuk semua yang udah Tuhan lakukan. Nah, bagus gitu dong. Yaudah, Cinta siap-siap ya untuk beribadah. Adik-adik di rumah juga udah siap untuk beribadah? Yuk, kalau semua sudah siap, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa, tunjukkan sikap yang baik ya ketika berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada sampai saat ini, itu semua bukti cinta Tuhan bagi kami. Bahkan bukti cinta Tuhan yang paling luar biasa yaitu Tuhan telah mati bagi kami di kayu salib. Sehingga saat ini kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu merupakan sebuah anugerah yang harus kami syukuri ketika kami masih bisa beribadah sampai saat ini. Meskipun masih terus melalui online. Tuhan, kami mau datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, itu membuat kami terus berusaha untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ini kepada Tuhan. Amin. Gimana adik-adik? Kita sudah mengingat begitu banyak bukti cinta Tuhan dalam hidup kita. Bahkan yang masih kita alami sampai saat ini. Nah, biarlah semua itu tidak membuat kita mundur ya. Untuk terus berjuang supaya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Bila ku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi.
katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, 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 ku tidak mau mundur lagi. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan tidak hanya menebus dosa-dosa kita, tapi Tuhan terus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti yang tadi Cinta bilang, sekolah, makanan, pekerjaan, bahkan vaksin yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi virus saat ini. Tuhan sediakan juga untuk adik-adik. Itu bukti kebaikan Tuhan. Yuk, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan kita yang baik. Kita angkat pujian ini ya. Allah itu baik. Karena itu kita mau bersyukur membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita katakan lagi, Allah itu baik. Yuk katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku. Yesusku luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan kami sampai saat ini. Tuhan sudah sungguh baik, karena itu kami pun mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan melalui persembahan kami pada hari ini. Tuhan,
berapapun yang kami berikan dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memberi kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami ini kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, tentu Lose percaya Tuhan juga rindu supaya kita tidak hanya mendengarkannya saja, tapi kita juga setia melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Aku siap mendengarkan firman Tuhan, aku siap melakukannya, supaya aku pun bisa menjadi murid Yesus yang setia. Yuk kita angkat pujian ini, aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku mendengar, aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia, aku anak yang setia. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kisah bangsa Israel saat mereka sudah Tuhan pimpin keluar dari bangsa Mesir dan tiba di tanah Kanaan. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selama Yosua memimpin bangsa Israel sampai mereka tiba di tanah Kanaan, bangsa Israel adalah bangsa yang taat kepada Tuhan. Mereka beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Hingga sampai pada saat itu, Yosua berpesan kepada mereka bahwa mereka harus tetap menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, agar bangsa-bangsa lain dapat melihat siapa Tuhan melalui bangsa Israel. Dan juga karena mereka juga sudah melihat dan merasakan sendiri betapa Tuhan sungguh menolong dan menyertai mereka dari masa perbudakan di Mesir sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Namun semua itu berubah setelah Yosua meninggal. Setelah Yosua meninggal, muncullah generasi-generasi baru yang tidak mengenal Tuhan dan juga tidak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa mereka. Oleh karena itulah bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyembah berhala atau patung-patung yang bahkan juga disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka sudah menyakiti hati Tuhan, dan oleh karena itulah Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel.
Lalu, apa yang Tuhan lakukan? Yang tadinya Tuhan selalu menolong mereka, sekarang Tuhan menyerahkan mereka dan bahkan membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka. Bahkan, saat mereka berusaha untuk melawan, Tuhan justru malah semakin membiarkan mereka tetap tidak berdaya terhadap musuh-musuh mereka. Namun, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Ia tidak terus-menerus membiarkan bangsa Israel kalah seperti itu. Karena itulah, Tuhan membangkitkan para hakim-hakim. Hakim-hakim itu adalah pemimpin dari setiap suku-suku di Israel. Nah, Tuhan membangkitkan hakim-hakim ini untuk menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Setiap kali Tuhan membangkitkan para hakim-hakim, Tuhan selalu menyertai hakim tersebut, sehingga bangsa Israel selalu menang dari musuh. Tetapi saat hakim ini sudah meninggal, mereka kembali berlaku jahat dan menyembah berhala ataupun juga patung-patung yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Selalu dan selalu seperti itu. Tuhan bangkitkan para hakim, Tuhan menolong mereka. Saat hakim itu mati, mereka kembali lagi berbuat jahat dan menyembah patung-patung itu. Melihat perbuatan bangsa Israel ini, Tuhan menjadi benar-benar marah kepada mereka dan tidak mau lagi menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Kira-kira kenapa ya adik-adik Tuhan sampai semarah itu? Ternyata itu bukan karena Tuhan itu jahat kepada mereka, tapi karena Tuhan ingin melihat apakah bangsa Israel akan sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan sama seperti yang dilakukan Yosua pada waktu ia masih hidup. Adik-adik, dari kisah bangsa Israel ini, kita bisa belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang baik dan tetap setia, meskipun kita sering sekali menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan dan perkataan kita. Namun, walaupun Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan tetap menghukum kita saat kita melakukan dosa atau kesalahan. Itu semua lagi-lagi Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kita, dan bukan karena Tuhan jahat. Tuhan ingin menegur kita supaya kita menyadari kesalahan yang sudah kita lakukan, dan Tuhan memiliki berbagai cara untuk melakukan itu. Misalnya, Tuhan bisa menegur kita melalui orang tua kita yang melarang kita bermain gadget terlalu lama. Apalagi kalau kita sampai ketagihan bermain game, bahkan berkata kasar saat bermain game online, atau juga kalau kita sampai membuka gambar-gambar atau video-video yang tidak baik. Tuhan juga bisa menegur kita lewat guru di sekolah jika kita tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas karena kita malas belajar. Tuhan juga bisa menegur kita lewat lose-lose kalau kita tidak lagi mengikuti sekolah minggu atau malas mengerjakan aktivitas yang diberikan. Sekali lagi adik-adik ditekankan bahwa itu semua karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita belajar dan memperbaiki kesalahan kita. Nah adik-adik, seringkali kalau kita tegur kita pasti marah, kita melawan. Nah kali ini kita juga mau belajar untuk kita nggak boleh marah dan nggak boleh melawan. Kita harus mau dengar-dengaran dan jangan seperti bangsa Israel terus-terusan mengulangi kesalahan mereka. Kenapa adik-adik? Karena sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya kita taat dan juga mengasihi Tuhan dengan cara tidak mengulangi kesalahan kita. Sebab itulah yang membuat hati Tuhan senang adik-adik. Oke, cerita pada hari ini sudah selesai dan sekarang kita ayat hafalan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau belajar, kami mau jadi anak yang taat, dan juga mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke adik-adik, sampai kita berjumpa di minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas.
Nah, aktivitas minggu ini alat-alat yang kalian butuhkan adalah kertas HVS warna putih, karton buffalo warna merah, dan karton buffalo warna ungu. Kalau tidak ada warna ungu, kalian bisa cari warna lain ya. Untuk warna merah harus, karena untuk menggambar hati. Stick es krim, kalian butuh stick es krim, lalu lem kertas, gunting, pulpen, dan gunting. Kita akan buat apa ya? Yuk, kita sama-sama kerjakan ya. Langkah pertama, kalian gunting kertas HVS warna putih dan karton buffalo warna ungu dengan ukuran yang sama, yaitu ukuran 6 x 15. Kalau kalian gunting akan menjadi seperti ini ukurannya. Untuk karton warna merah, kalian gunting dengan ukuran 5 x 3. Langkah kedua, kalian ambil karton warna ungu ini, kita mau bolongkan di bagian tengahnya menggunakan stick es krim. Kalian tempel stick es krim di bagian tengahnya. Kalian gambar pola dengan pulpen seperti ini. Jadinya seperti ini. Setelah kalian gambar pola, kalian gunting mengikuti pola yang ada ya. Gimana caranya? Kalian bisa lipat bagi dua seperti ini. Lalu kalian gunting menggunakan gunting mengikuti pola yang ada ya. Gunting. Nanti jadinya seperti ini. Nah, lalu kalian ambil karton lagi warna ungu. Kalian ambil karton warna ungu untuk dipotong. Polanya seperti ini. Kalian taruh kertas ungu yang tadi sudah digunting memanjang seperti ini. Kalian tempel kertas HVS putih di atas kertas karton ungu yang sudah ditindis oleh kertas ungu yang memanjang. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk kertas ungu yang memanjang untuk ditarik-tarik. Kertas warna merah ini akan kita buat hati. Caranya bagaimana? Ya, kertas ukuran 3 dan 5 tadi kita lipat menjadi 2. Kita gambar bentuk hati ya. Adik-adik yang tertutup ini kita gambar untuk bentuk hatinya. Jadi ya, bentuk hati. Jadi ujung hatinya itu di ujung kertas yang tertutup. Sekarang kita gunting. Sekarang kita gambar bentuk hati yang terpatah seperti ini. Seperti ini adik-adik. Kita gambar pola hati yang terpatah. Lalu kita gunting hati ini mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi. Jadinya seperti ini. Hatinya terbelah menjadi 2. Lalu kita lem hati ini. Nah, jadi adik-adik seperti ini ya. Jadi kalian bisa dorong lalu tarik. Ini kan ada kertas warna putih adik-adik yang kelihatan. Kalian tulis tulisannya. Nah, setelah kalian tulis aku mau jadi anak yang setia, ini jadi seperti ini. Nah, adik-adik, aktivitas ini mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita tidak setia kepada Tuhan, itu melukai hati Tuhan. Saat hati ini terbelah ya. Tapi ketika kita mau berusaha untuk setia kepada Tuhan, dengan apa caranya? Yaitu dengan setia melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, dengan taat melakukan firman Tuhan, itu artinya kita sudah menjadi murid atau anak Tuhan yang setia. Setia itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, hati yang tadi terbelah karena ketidaksetiaan kita, tapi ketika kita mau belajar setia, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa ya,
dikerjakan aktivitasnya dan dikumpulkan sebelum jam 5 sore. Selamat mengerjakan aktivitas.